Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang sejuk ini kembali Allah ringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah, mengawali aktivitas kita di hari ini dengan sama-sama sujud, menghamba, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini penuh dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dilindungi dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan memberikan syafaatnya kepada kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan materi tausiah pada pagi hari ini, kami ingin sampaikan dalam momentum Idul Fitri minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir batin, karena kami yakin sekali atau dua kali sengaja atau tidak disengaja mungkin dalam penyampaian materi ada yang menyinggung, ada yang tidak berkenan, ya kami mohon maaf lahir batin. Disebutkan man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, orang yang banyak bicara itu potensi salahnya juga banyak. Nah, pun demikian dari kami, ya, kita sama-sama saling memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita insyaallah dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami awali tausiah ini dengan satu hasil penelitian. Ini ada satu penelitian mengatakan jika manusia mampu melakukan suatu hal yang sama selama 14 hari, maka sesuatu yang dia lakukan itu akan masuk dalam daftar kebiasaan dia dan akan mulai menjadi karakter dalam dirinya. Saya ulangi lagi, kita ini Pak selaku manusia, jika melakukan hal yang sama terus hari, 2 hari, seminggu, sampai 14 hari, maka yang kita lakukan itu akan mulai menjadi kebiasaan, bahkan mulai menjadi karakter dalam diri kita. Contoh misalnya, orang jarang berolahraga misalkan, itu berat sekali dia mau diajak jalan pagi atau maraton sebagainya, tapi akhirnya dia memutuskan, baiklah aku akan mulai olahraga pagi-pagi, aku akan jalan. Itu beratnya luar biasa untuk mulai itu Pak. Tapi jika dia sabar sampai 5 hari, 6 hari, sampai 2 minggu, sampai 14 hari, itu di hari ke-15 kalau dia tidak olahraga lagi, tubuh akan memberikan sinyal ada yang salah. Kenapa? Tubuhnya, badannya sudah disetting untuk olahraga selama 14 hari. Sama ada wong mungkin, mohon maaf, punya diabetes, kemudian kata dokter, Pak berhentilah makan nasi putih, Bapak coba makan nasi merah untuk ngurangin kadar gula. Oh itu berat sekali Pak, nggak ada rasanya, makan itu nggak enak. Tapi kalau dia terus jalani itu sampai 14 hari, sudah biasa saja nanti. Dan begitulah orang yang merokok,
Jika ingin memutuskan aku nak berhenti merokok, coba teori ini dipakai 14 hari saja, walaupun berat nian itu pasti. Hari pertama mungkin bisa makan permen 15 dia, gantikan rokok tadi, asam kata uang mulutnya. Tapi kalau dia mampu sampai 14 hari, itu tubuh nanti di hari ke-15 akan mulai merasa aneh dengan rokok, mulai menganggap itu barang asing. Begitu hasil penelitian mengatakan. Nah, kita ini Bapak Ibu di Ramadan tidak sekedar dilatih oleh Allah selama 14 hari, tapi 1 bulan kita dibiasakan melakukan amalan-amalan, ya, kebaikan-kebaikan selama 1 bulan. Seharusnya berdasarkan teori tadi, amalan-amalan itu sudah jadi kebiasaan kita di luar Ramadan, sudah menjadi bahkan karakter dalam diri kita. Sehingga pada pagi hari ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang dibiasakan oleh bulan Ramadan dan siogianya masih dilanjutkan sampai luar Ramadan, karena seharusnya sudah jadi kebiasaan. Apa misalnya Ustaz? Bangun sebelum subuh. Saya yakin Bapak yang hadir di sini, Ibu di sini, yakin betul selama Ramadan bangunnya minimal setengah jam sebelum subuh. Bahkan mungkin sebagian ada yang 1 jam. Tapi tidak sedikit juga sejak malam takbir sampai hari ini bangunnya pas azan subuh. Padahal Pak, seharusnya sudah tersetting itu. Tubuh ini sudah biasa. Di awal Ramadan, termasuk saya pribadi dengan keluarga, itu karena takut kesiangan, pasang alarm itu Pak. Hari pertama masang alarm agar tidak kesiangan, jam 3, jam setengah 4. Tapi berjalan seminggu, 2 minggu, begitu sudah 2 minggu, kita bangun lebih dulu dari alarm itu. Sudah hampir nggak pernah nyeting alarm lagi Pak. Kenapa? Ya itu tadi, orang yang sudah dibiasakan selama 14 hari tadi, itu akan menjadi kebiasaan dia. Saya yakin betul Bapak Ibu sampai hari ini sebelum azan subuh masih bangun, walaupun sekedar buka mata saja masih kelip-kelip. Cuma bedanya ada yang bangun tidur lagi, ada yang bangun dia sambut, ya, untuk kemudian berwudu dan sholat misalkan. Nah, ini sayang sekali Pak, nikmat sekali orang bisa bangun sebelum subuh, itu nikmat sekali. Bisa sholat malam, ya, bisa baca Quran di waktu itu, dan itu luar biasa Pak. Dan kita sudah dididik oleh Ramadan 1 bulan. Saya dulu punya kenalan teman hobi nonton sepak bola, Liga Inggris, Liga Primer, ya, ke Champion. Itu ya namanya masih bujang dulu, masih suka tidur bareng, entah tidur di masjid apa tidur di rumah teman misalkan. Jam-jam 8, jam 9 malam dia pamit dulu, aku balik dulu lah, nak tidur. Ngapo? Kaget jam 2 ada sepak bola, nak nonton Liga Champion. Itu nggak pakai alarm itu Pak. Jam 2 bangun tepat jam 2. Dan nggak pernah dia kesiangan untuk nonton bola itu. Kenapa Pak? Sudah tersetting, sudah jadi kebiasaan. Nah, kita ini dididik oleh Ramadan 1 bulan penuh. Sayang sekali. Kalau apa pesannya Ustaz? Pesannya adalah kalau Bapak Ibu sinyal alarm dalam tubuh itu masih hidup, sampai hari ini masih suka terbangun dia sebelum jam subuh, disambut Pak, disambut, bangun, ambil wudu, sholat. Walaupun nanti mungkin sebelum subuh berebah lagi sedikit, enggak apa-apa. Bahkan sebagian ulama menganggap itu sunnah, tidur lagi setelah sholat tahajud. Itu sunnah Pak, agar tak pas sholat subuh posisi fresh. Karena kalau dia sholat malam berhenti sampai azan subuh, begitu sholat subuhnya malah ngantuk-ngantuk. Justru sunnahnya berebah. Nah, disambut. Tapi jika tidak disambut alarm tadi,
sampai 14 hari di bulan Syawal ini, 14 hari tidak bangun-bangun, padahal di alarm itu masih bangun, tapi dia tidak bangun sampai hari ke-14. Ini hari ini sudah hari ke-10, 4 hari lagi. Jika tidak disambut, tidak ditindaklanjuti alarm tadi, maka kita semua akan kembali ke settingan awal, settingan sebelum Ramadan, yaitu bangunnya pas azan subuh, bahkan ba'da subuh. Itu yang pertama Pak, yang dibiasakan. Yang kedua, nah ini yang mungkin juga penting untuk kami sampaikan. Apa itu? Kita selama bulan Ramadan dibiasakan sholat witir. Saya yakin betul Bapak Ibu termasuk yang setiap malam di bulan Ramadan tidak pernah tinggal sholat witir 3 rakaat. Ini ba'da tarawih kan kita tutup dengan witir. Tetapi tidak sedikit juga dari Bapak Ibu sejak malam takbir sampai tadi malam nggak pernah witiran. Yonian Pak Ustadz, kena aku. Yonian aku sejak malam takbir sampai malam ini tidak pernah witir. Padahal 1 bulan dibiasakan, dilatih, dibiasakan untuk melakukan sholat witir. Sayang sekali Pak. Dalam mazhab Imam Syafi'i Bapak Ibu, sholat witir itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri-sendiri di luar Ramadan, yang paling afdol dari seluruh sunnah, lebih afdol bahkan dari qabliyah subuh. Qabliyah subuh pahalanya apa Pak? Khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi Muhammad. Salat qabliyah subuh atau sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat witir lebih afdol dari itu. Bayangkan itu Pak. Tapi sering dilalaikan, uang lewat-lewat saja. Bahkan dalam mazhab Imam Hanafi, ya mazhab Hanafi, witir itu wajib. Makanya kalau punya kenalan orang Bangladesh atau orang Pakistan, Afghanistan, itu ba'da Isya mereka nggak mungkin tinggal witir. Kenapa? Bagi mereka wajib dan dosa kalau tidak dilakukan. Nah kita ini sama Allah dilatih selama Ramadan, tiap malam 3 rakaat witir, 3 rakaat witir. Seharusnya di bulan Syawal ini dan seterusnya masih kita hidupkan. Teknisnya gimana Ustaz? Teknis mudahnya ini semoga bisa diamalkan. Jadi selepas sholat Isya seperti biasa, Bapak kan zikir, kemudian kita laksanakan sholat ba'diyah. Selesai ba'diyah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa biasanya Pak? Balik, berdiri, lipat sejadah, pulang. Betul Pak ya? Nah cobalah Pak malam ini dan seterusnya. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bismillah, bangun lagi Pak. Salat 3 rakaat. Usolli sunnatul witri 3 raka'atin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. 3 rakaat 1 salam, enggak apa-apa. Enggak mesti 2 salam. 3 rakaat. Paling cuma 4 menit, 5 menit itu Pak. Bismillah. Memang berat Pak, enggak mudah. Enggak semudah yang kita lakukan di Ramadan. Ya, apalagi marbot masjidnya udah matikan lampu, matikan AC, matikan kipas. Nah, nyuruh uang balik kan. 3 rakaat. Siap insyaallah Pak? Insyaallah. Dibiasakan. Bahkan Bapak Ibu, andaikan Bapak Ibu bangun sebelum subuh 10 menit, bangunnya baru 10 menit sebelum subuh, masuk kamar mandi, wudhu, macam-macam 5 menit, tersisa 5 menit. Kira-kira 5 menit menjelang subuh ini apa yang mesti saya lakukan Ustadz? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Kalau Bapak Ibu tanya saya akan jawab tanpa ragu, sholatlah sholat witir. Jika malamnya belum witiran. Kenapa Ustadz? Karena sholat witir lebih afdol dari tahajud, lebih afdol dari sunnah wudhu, lebih afdol dari sholat sunnah yang lain.
Bahkan disebutkan oleh riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak menerima persaksian dari orang yang tidak sholat witir. Bayangin itu, jadi saksi di pengadilan, ditanya sholat witir enggak kamu? Enggak usah jadi saksi. Bayangkan ya, sebegitunya derajat sholat witir itu. Dan alhamdulillah selama Ramadan saya bapak dilatih itu Pak. 1 bulan, bukan 14. Teori tadi mengatakan 14 hari akan menjadi kebiasaan, kita 1 bulan. Jangan sampai tidak kita hidupkan kembali, kita istiqomahkan. Tapi Pak Ustadz capek kadang-kadang Ustadz, badan itu memang, ya sudah 1 rakaat boleh, tidak bisa 3, 1 rakaat. Tapi jangan tiap malam 1 rakaat, makruh. Dalam mazhab Syafi'i itu makruh kalau tiap malam sikok terus. 3 rakaat insya Allah. Yang ketiga yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran, baca Quran. Saya yakin banyak di antara kita selama Ramadan hatam Quran. 1 hari ditargetkan 1 juz terus. Begitu selesai di hari terakhir Ramadan, Masya Allah, alhamdulillah, diciumnya itu Quran, bolak-balik. Setelah itu masukkan lemari, kunci. Kapan lagi diambilnya Pak? Kaget, Ramadan tahun depan. Mungkin ada di antara kita sejak malam takbir sampai tadi malam belum megang Quran lagi Pak. Padahal di Ramadan terus kita lanjutkan semangat tadi Pak. Walaupun mungkin dengan jumlah kuantitas yang tidak sama, tidak apa-apa. Ya, mungkin 1 hari 1 juz di Ramadan, ya di luar Ramadan bisa 2 lembar 3 lembar jadi. Bahkan Bapak Ibu, kami tegaskan, andaikan ya orang yang tidak hatam di bulan Ramadan, dia cuma sanggup baca 1 lembar, 2 halaman, atau bahkan 1 halaman 1 hari, terus dia baca 1 bulan Ramadan cuma dapat 4 juz 5 juz misalnya. Tetapi setelah Ramadan dia lanjutkan aktivitas tadi, baca Quran tadi, itu jauh lebih dicintai oleh Allah, lebih baik kedudukannya di sisi Allah daripada orang yang hatam di bulan Ramadan tapi setelah Ramadan dia tidak kembali membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling istiqamah walaupun cuma sedikit-sedikit. Disebutkan dalam kaidah fikih, al-qalilul mustamir khairun minal katsiril munqati'. Sedikit yang berkelanjutan lebih baik daripada banyak tapi putus. Hatam dia Ramadan tapi setelah itu tidak megang Quran lagi. Sampai kapan Ustaz? Ramadan tahun depan. Nah ini kita sudah dibiasakan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tetap dilanjutkan Pak. Walaupun sehari cuma Bapak sanggup 5 ayat, 10 ayat, bismillah. Itulah kenapa kalau kita hataman Quran Pak, itu kan sunnahnya ketika sampai surat Ad-Duha, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim wad-duha. Seterusnya nanti setiap surat berikutnya misalnya la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah berikutnya la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim. Setiap surat dijeda dengan itu. Begitu sampai qul huwallahu ahad disunnahkan 3 kali. Al-Falaq nanti 1 kali. Sampailah kita pada surat yang terakhir yaitu surat An-Nas. Misalkan minal jinnati wan nas. Itu jangan langsung sadaqallah. Enggak, sunnahnya la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabb. Balik lagi ke awal surat Pak.
waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, baru nutup Quran. Jadi kalau hataman Quran itu bukan sampai minal jinnati wan nas sadaqallah tutup, bukan, sunnahnya balik. Kenapa Ustaz? Apa? Itu yang diajarkan. Ya, dan itu sunnahnya. Kenapa Ustaz? Kenapa enggak minal jinnati? Kan sunnah terakhirnya an-nas. Agar jangan sampai berakhirnya kita membaca Al-Quran adalah berakhirnya segalanya. Seakan kita nak buat komitmen baru, Pak, nak mulai lagi dari awal lagi. Kan kalau Bapak baca lagi dari awal Al-Fatihah lagi, Al-Baqarah, itu seakan berkata sama Alhamdulillah aku selesai, ya Allah, aku nak mulai lagi. Itu hikmah kenapa kalau lagi hataman dilanjutkan sampai 5 ayat dari surat Al-Baqarah, biar jangan berhenti dan berakhirlah hubungan dia dengan Al-Quran. Nah itu, dan terus nanti lanjut begitu sampai akhir, balik lagi. Dan kita sudah dibiasakan selama 14 hari. Itu 3 hal Bapak Ibu, ya, amalan-amalan yang sebetulnya masih banyak sebetulnya Pak ya, cuma saya sebutkan 3, kebanyakan pusing juga ya, langkah banyaknya. Jadilah baca sholat witir tiap malam, baca Quran tiap hari, walaupun cuma sehalaman, tidak apa-apa, tapi lanjut. Kemudian sesi yang kedua dari tausiah ini Bapak Ibu, sembari kita nunggu syuruk ya, ada pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan yang mungkin banyak tidak disadari oleh kaum muslimin. Ya, kan kita sering mendengar dari guru-guru kita, Ramadan itu madrasah, Ramadan itu sekolahan. Sekolahan apa? Sekolahan untuk mencetak orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Madrasatut taqwa. Namanya madrasah, namanya sekolahan, pasti kan ada pelajaran, Pak. Pelajaran-pelajaran. Nah, namanya pelajaran, ada yang dipahami oleh muridnya, santrinya, ada yang tidak dipahami. Karena mungkin pelajaran itu ada yang mudah, ada yang bisa dipahami banyak orang, tapi ada juga pelajaran-pelajaran yang hanya ditangkap oleh orang yang betul-betul menghayati Ramadan, betul-betul diresapi setiap aktivitasnya di bulan Ramadan. Nah, ini saya akan sampaikan beberapa hal yang mungkin ya, pelajaran yang diajarkan oleh madrasah Ramadan, mungkin kita tidak menyadarinya atau menyadarinya insyaallah. Apa misalnya Ustaz? Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita arti kebersamaan. Kebersamaan dalam Islam itu Pak, maknanya salah satunya, fungsinya adalah bisa meringankan beban syariat. Artinya ibadah akan lebih terasa ringan kalau kita lakukan bersama-sama. Kita kan di Ramadan tarawih bersama, i'tikaf bersama, buka bersama, puasa bersama. Hampir semuanya kita lakukan bersama-sama. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, izin saya bertanya, lebih berat puasa Ramadan atau puasa Senin Kamis, Pak? Saya yakin jawabannya sama, cuma malu-malu Bapak ini. Senin Kamis lebih berat. Kenapa Pak? Dewean Pak. Sedangkan Ramadan rame-rame. Bayangkan kalau lagi di kantor puasa Senin, ada yang ulang tahun. Oh, beratnya itu Pak. Dia bagi-bagi makanan, potong kue, kita puasa. Kenapa Ustaz? Kebersamaan Pak. Ramadan itu, bayangkan Ramadan itu bukan 2 hari Pak, sebulan. Sedangkan Senin Kamis itu cuma 2 hari seminggu, tapi beratnya puasa Syawal beratnya Pak. Kalau ada yang belum Syawalan kali. Sholat malam Pak, coba saya ajak Bapak membayangkan, sanggup tidak kira-kira di luar Ramadan setelah sholat Isya Ba'diyah Bapak sholat lagi dewean 11 rakaat, mojok di pojok masjid,
sholat dewean 23 rakaat. Berat nian itu Pak, jangan ya. Tapi Ramadan kenapa ringan? Kita bisa sampai 23 rakaat. Karena bareng-bareng. I'tikaf lah Pak, sendirian di masjid nih. Wih, berat nian Pak. Tapi kalau rame-rame. Nah, artinya apa Ustadz? Menunjukkan kebersamaan itu punya energi yang bisa meringankan beban ibadah. Apa pesannya Ustadz? Pesannya adalah kalau Bapak pengen tetap istiqomah, itu punya teman, punya rombongan, punya kawan, punya komunitas. Kalau bisa ba'da subuh begini tuh jangan sholat, zikir balik-balik. Kalau bisa duduk di pojokan masjid 5 orang, 10 orang, baca Quran. Saya tidak tahu di sini ada enggak kebiasaan itu. Kalau di Masjid Poligon itu saya lihat tiap ba'da subuh Pak, di luar Ramadan selesai sholat langsung itu Pak, sekitar 10 jamaah tetap itu 15 orang buat lingkaran, baca seayat, sebulan hatam, 2 bulan hatam. Kalau nggak begitu, yang mau sendiri-sendiri kalau sanggup sih silahkan, tapi kalau enggak, luar biasa Pak. Kenapa? Ramadan telah membuktikan kebersamaan itu bisa membuat orang istiqomah dan ringan dalam melakukan banyak ibadah. Yang kedua, pelajaran yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Apa itu Ustaz? Rupanya Pak, kenikmatan dunia itu singkat betul. Dunia ini singkat. Bayangkan Bapak Ibu saya, kita puasa itu Pak, itu hampir 13 jam. Dari ba'da subuh, azan subuh sampai 12 jam, 13 jam. Itu Masya Allah, menjelang buka sore itu ngeliat makanan rasa pengen dimakan semua kan Pak. Jingok pindang pengen ngirup pindang, jingok es degan pengen minum es degan rasanya. Begitu Bapak buka puasa 10 menit Pak, sudah nggak ada rasanya lagi dunia itu Pak. 10 menit. Minum segelas banyu, gelas gluk 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 gluk. Coba tambah sudah. Kurma 3 sudah. Laksan sudah. Secepat itu Pak, 13 jam kita menahan diri untuk tidak makan, tidak minum. Begitu dikasih izin sama Allah untuk menikmati makan minum, 10 menit makanan udah nggak ada. Dan saya itu sering dengar dari bapak sendiri, begitu buka, iya Pak, buka Pak. Begitu makan nyicip, ya Allah cuma ini baiklah, sudah cukup sebetulnya. Dan kehidupan sebetulnya begitu Pak. Kayak umur-umur saya ini Pak, itu ngeliat dunia itu masih indah banget Pak. Masih pengen punya rumah besar, mobil berderet, pengen. Kalau udah umur 80, 70 udah gak ada rasanya lagi tuh Pak. Sudah gak ada. Ya, saya banyak ada, alhamdulillah saya punya tetangga, itu termasuk orang paling kaya di Bandar Lampung. Besar sekali rumahnya. 6.000 meter kalau nggak salah luas tanahnya. Saya silaturahim, Pak Ustadz doain saya Pak Ustadz, aku sudah tidak usaha lagi loh, saya kasih ke anak-anak. Sekarang ini Ustadz hidup ini rupanya setelah saya resapi cuma 2 Ustadz, nunggu waktu sholat sama nunggu waktu disolatin. Rasa padahal dulunya getol bener, kerja sana pergi ke sana keluar negeri macam-macam, segitu udah umur masuk 70 udah pacak makan minum sudah Pak Ustaz. Begitu. Padahal bahkan lebih singkat dari 10 menit dunia itu Pak. Dan saya sering dengar nasihat ini dari orang-orang tua kita. Itu dunia itu cuma sebatas tenggorokan aja sebetulnya. Bapak makan makanan yang paling lezat, yang paling mahal. Kalau sudah lewat tenggorokan ini sama Pak ya rasanya Pak dengan banyu putih. Dia cuma punya rasa di sini. Apa pesannya Ustadz dari Ramadan? Ramadan mengajarkan kita dunia itu begitu cepat. Yang mungkin kita nggak berhenti itu nafsu. Sama kalau Bapak lagi beli takjil, lagi beli takjilan gitu ya, lagi mau beli bukaan puasa, jingok makanan yang terhidang itu rasa nak dibeli galo. Nyicip ini. Padahal yang dimakan paling cuma 1-2 cukup. Sama dunia itu begitu Pak. Rasanya pengen dapat ini, pengen punya ini. Lalu apakah pesannya
Berhenti begawe Ustaz, laju nggak nyari duit lagi, enggak, bukan itu pesannya. Pesannya adalah kita menyadari dunia ini sesaat. Jangan sampai demi yang sesaat itu sampai putus silaturahim, sampai zolimin orang, sampai naudzubillah bahkan membunuh orang, sampai durhaka sama orang tua demi dunia yang singkat itu. Sampai pakai riba, sampai ya Allah haram diterabas dan sebagainya. Padahal kalau dia sadar dunia itu hanya sesaat saja. Nah, kalaupun Bapak mau lebih, artinya apa? Dunianya ambillah secukupnya saja. Kalaupun ada lebih, nggak ada masalah. Jadi orang kaya raya nggak. Tapi niatnya untuk berbagi, niatnya untuk bekal akhirat. Sama. Ketika Bapak beli takjil, beli bukaan puasa, belilah yang Bapak mau makan saja, yang habis. Kalaupun mau beli lebih, niatkan untuk berbagi takjil dengan orang. Beli laksan berapa Bu? Sebungkus isinya berapa Pak? 4 potong. Dihitung anaknya 5, beli 20. Begitu beli 20, Bu beli 50 lah. Nggak apa-apa, larang Ustaz? Nggak dilarang. 30-nya untuk dibagikan kepada yang butuh. Cari dunia begitu. Cukup nafkah keluarga, anak bisa sekolah, ya, bisa hidup mapan. Ada lebih, sisipkan untuk bekal akhirat kita. Ini diajarkan oleh bulan Ramadan. Dunia itu secepat itu. Makanya di dalam Al-Quran setiap kali Allah mengutamakan akhirat dari dunia, itu bahasa Al-Quran khairu wa abqa, ya, wa tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kalimat sifat kekal yang disebutkan untuk akhirat? Karena dunia ini singkat. Bapak-bapak yang sudah 70, 60, saya yakin pernah, walaupun cuma beberapa kali, dalam dirinya pernah berkata begini, wih, alangkah cepatnya hidup inilah 70. Rasa baru kemarin aku itu nikah, rasa baru kemarin masuk begawe, lah pensiun. Tahun ini di kampus kami, di dosen, ada 3 ibu, ya, dosen yang pensiun di umur 65. Dosen kan pensiunnya 65, kecuali profesor 70. Lah berapa tahun Bu dia nak pensiun tahun ini? Ya Allah, saya tidak terasa, saya 42 tahun aku nih jadi dosen di sini. 42 tahun, Pak. Mana 40 cepat apa? Cepat nian Pak Ustaz, terasa baru kemarin di sini. Dan itu ucapan lisan semua orang yang merasa begitu cepat. Ya, dan itu diajarkan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak ya. Jadi ya, apa itu? Ramadan menyadarkan kita kalau waktu itu juga berjalan begitu cepat. Cepat sekali. Kayak baru pengumuman hilal Ramadan kemarin. Tahu-tahu sudah 10 hari. Sering gitu Pak kalau kita ngobrol, ya Allah tidak terasa hilal 10 hari kita ini puasa. Tidak terasa hilal lebaran baik kita ini. Gitu Pak ya, cepat. Itulah rahasia kenapa Al-Quran membahasakan 1 bulan. Bulan itu kan 1 bulan dalam bahasa Arab itu kan syahru, Pak. Syahru. Ramadan itu kan 1 bulan, tapi Al-Quran tidak membahasakan 1 bulan, Pak. Apa bahasa Al-Quran? Ayyamam ma'dudat. Ramadan itu cuma bilangan hari. 1 bulan tapi bahasanya 1 hari, beberapa hari. Kan kita punya waktu itu hari, minggu, bulan, tahun. Seharusnya 1 bulan ya 1 bulan, tapi Allah lebih memilih ayyam ketimbang kata syahrun, 1 bulan. Kenapa Ustadz 1 bulan dibahasakan beberapa hari? Karena memang meski sebulan rasanya seperti beberapa hari, Pak. Cepat sekali. Ya mohon maaf Pak ya, kalau pesannya apa sih Ustadz? Manfaatkan betul waktu ini Pak. Manfaatkan betul. Manfaat. Makanya tidak heran jika Al-Quran berkali-kali Allah, ini Tuhan kita, itu kalau bersumpah sering sekali sumpahnya dengan waktu Pak. Wadduha, demi pagi, wallaili, demi malam, wan nahari idza tajalla, demi siang, wal asri, demi waktu, siang, pagi, malam. Setiap kali bersumpah pakai waktu Pak.
Dan Allah tidak pernah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu punya pesan penting, punya kedudukan penting. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi as-sabr, dan saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran dan kesabaran. Waktu begitu. Mungkin banyak, mohon maaf ya, bukan saya mendahului Allah, banyak di antara kita ini sisa hidupnya tidak lebih banyak dari yang sudah berlalu. Manfaatkan apa? Manfaatkan untuk banyak berzikir. Saya sarankan sebagian jamaah itu belilah tasbih, ditaruh di jarinya, bukan untuk riya, untuk mengingatkan. Kadang-kadang kalau ada tasbih atau ada apa, jadi waktu sambil ngobrol, sambil ngopi itu bergerak. Nah, sambil bawa mobil kadang, Pak, subhanallah, subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Ya kalau hatinya sudah ingat sama Allah tanpa dibutuhkan media, ya langsung saja. Tapi wong cak kita ini, Pak, khususnya saya ini butuh ada yang mengingatkan. Kadang-kadang berjalan di mobil sejam nggak ada zikirnya sama sekali, Pak. Ngelamun, mikiri mobil wong, mikiri. Tapi kalau ada tasbih, kadang ada tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Dapat dikit. Al-waqt, saya tutup dengan satu kalimat ini. Al-waqtu kas-sayf, illam taqta'ahu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang, jika bukan kamu yang memotongnya, maka waktu yang memotongmu. Maksudnya jika kita yang memanfaatkan, yang menjadikan waktu bentuk manfaat, justru waktu itu akan menjadi celaka buat kita, akan dihisab oleh Allah. Ya, jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak pelajaran di Ramadan. Makanya betul sekali para ulama membahasakan Ramadan itu madrasah. Ya, banyak, dan banyak yang tidak saya sebutkan juga, yang keterbatasan waktu. Semoga bisa dipahami, bisa diamalkan, bisa diresapi, ya, dan bisa kita lanjutkan, istiqomahkan setelah bulan Ramadan. Insyaallah. Apa saja tadi, Pak? Salat witir, insyaallah tiap malam, tiap ba'da isya. Syukur-syukur malamnya ba'da tahajud itu afdal. Tapi takutnya nggak kebangun, ya ba'da isya, ba'da isya. Yang kedua, tadarus Al-Quran, ya, dilanjutkan, dan selainnya. Itu saja, saya kira cukup. Ada yang mau ditanyakan, boleh, Pak? Ya, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya tertarik dengan salat witir tadi Ustaz. Nah, tentu saja mengenai bilangan rakaatnya itu. Ini saya belum begitu paham mengenai misalnya mana lebih bagus atau afdolnya kita salat witir ini menggunakan 1 rakaat atau 3 rakaat. 1 rakaat berarti sekali salam. Kalau 3 rakaat ada yang 2 kali salam. Kan begitu Ustaz. Nah, itu mana afdolnya? Misalnya kita ngambil 3 rakaat atau 5 rakaat dan seterusnya. Nah, apakah lebih afdol sekali salam apa 2 kali salam Ustaz? Gitu yang pertama. Habis itu bagaimana ceritanya bisa seperti itu? Ada yang 3 rakaat sekali salam, ada 3 rakaat 2 kali salam. Ini bagaimana ceritanya atau dasarnya gitu Ustaz? Itu terima kasih Ustaz, dan sebelumnya saya mohon maaf bila kurang berkenan pertanyaan saya mungkin tidak sesuai. Itu saya mohon maaf Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salat witir, apakah lebih afdol 3 rakaat misalnya ya, 2 salam ataukah 1 salam? Kalau dalam pandangan saya Pak ya, dengan membuat 2 salam berarti kan doa iftitahnya berapa kali Pak? 2 kali. Salamnya berapa kali Pak? 2 kali. Tahiyatnya berapa kali Pak? 2 kali. Artinya banyak bacaan, banyak ibadah yang akan kita dapatkan kalau dibuat 2 salam, dan itu pastinya akan menambah pahala. Itu alasan pertama. Alasan kedua,
ingin mencoba menggabung beragam dalil. Beragam dalil. Apa itu Ustaz? Satu, dalil yang mengatakan salatul laili masna masna. Salat malam itu namanya salat malam, apapun, tahajud, taubat, hajat, apapun yang dilakukan malam hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Sehingga kalau witir dilakukan 2-1, dia dapat pahala dari hadis yang memerintahkan 2-2, dan 1 rakaat dapat pahala dari sholat witir. Jadi dia menggabungkan beragam dalil yang menganjurkan duo. Dia kalau 11 rakaat witirnya kan dapat 2 ditutup dengan 1 rakaat. Ini alasan ya, dalil, dan itu sekaligus cerita, kata bapak dari ceritanya. Jadi menggabungkan dalil yang menganjurkan sholat malam itu 2 plus menggabungkan namanya witir ya ganjil, sehingga 2 hadis tadi, 2 keterangan tadi bisa diamalkan. Sedangkan dalam mazhab Hanafi khususnya itu tidak mengizinkan 2-1, melainkan langsung 3. Kenapa? Karena tidak ada dalam syariat ini sholat 1 rakaat itu nggak ada. Sholat ganjil yang bisa dijadikan contoh itu maghrib 3. Sehingga ganjil yang paling sedikit dalam sholat yang ada contohnya langsung itu cuma maghrib, dan maghrib itu 3 rakaat. Sehingga versi beliau sholat witir itu ya 3 rakaat, nggak ada itu 2-1, nggak ada sholat namanya sholat 1 rakaat, itu nggak ada. Terlepas dari perbedaan tadi, mana yang lebih afdol, makanya saran kami untuk dibiasakan untuk nggak apa-apa langsung 3 rakaat 1 salam ya. Tapi kalau mau 2 salam itu lebih afdol dalam mazhab Imam Syafi'i ya Pak ya. Jadi monggo silakan yang mana, cuma yang pasti yang mana yang istiqomah. Kalau bisa 2-1 istiqomah, 2-1 istiqomah ya. Kalau mau 3, cuma tadi saya berikan keterangan 1 rakaat itu boleh dalam mazhab Syafi'i bagi kita yang ya namanya kondisi Pak. Kadang-kadang pas mau witir ditelepon uang rumah, bisa satu, Pak ada tamu nunggu. Nah sudah 1 rakaat baik, karena demi memuliakan tamu. Jadi ibadah itu agak lebih ya bijaksana ya, kebijaksanaan. Begitu Pak ya. Ya wallahu a'lam. Untuk niatnya, untuk niatnya, okay. Kan kalau witir itu kan ganjilan, kalau syafi'i kan genap. Jadi waktu kita sholat yang 2 rakaat itu sholat sunat niat witir atau itu sunat syafi'i. Betul. Di sini penjelasan lebih lanjut dalam ya, kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana jika dia melaksanakannya 2-1? Ya, dipisah 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Nah yang 2 ini, 2 itu kan genap. Sedangkan sholat witir itu bahasa Arab artinya ganjil. Kan nggak nyambung. Usolli sunnatal witri rakaataini, kan nggak nyambung tuh Pak. Aku niat sholat witir, sholat ganjil 2 rakaat. Ganjil kok 2 rakaat? Itu bukan ganjil. Kan begitu Pak. Sehingga para ulama menyebutkan niatnya bukan usolli sunnatal witri rakaatain, tapi usolli ya rakaataini minal witri. Ada minalnya Pak. Ya Allah, sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat 2 rakaat bagian dari witir. 2 ini bukan 2 rakaat witir, tapi bagian dari witir yang akan ganjil dengan 1 rakaat setelahnya. Jadi rakaataini minal witri, atau boleh dengan istilah syaf'an minal witri. Syaf' itu bahasa Arab artinya genap. Usolli syaf'an minal witri sunnatan lillah. Allahu akbar ya. Ini boleh pakai rakaataini minal witri, syaf'an minal witri boleh. Min itu artinya bagian dari ya, bagian dari. Tapi kalau udah 3 rakaat sekaligus ya nggak apa-apa. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dan sholat sunnah witir ini termasuk yang unik Pak. Uniknya di mana Ustadz?
Uniknya di bulan Ramadan anjurannya berjamaah, di luar Ramadan anjurannya sendiri-sendiri. Itu satu-satunya sholat yang di Ramadan berjamaah, di luar Ramadan sendiri itu cuma witir, Pak. Kalau yang lain, kalau nggak jamaah, Idul Fitri itu jamaah terus, nggak ada Idul Fitri di bulan, atau sholat gerhana itu berjamaah terus. Ya, tahajud itu sunnahnya sendiri-sendiri, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, dan seterusnya. Gitu Pak ya. Jadi niatnya minal witri. Ya pakai bahasa Indonesia juga boleh Pak, anda wajib pakai bahasa Arab. Dan niat itu pakai hati. Yang saya sebutkan tadi hanya lafal niat untuk membantu hati ini ya, memantapkan niatnya. Satu lagi Ustaz. Tadi hatam Quran tadi Ustaz, bagusnya itu kalau kita lihat di haram, itu biasa imam haram itu selesai kulhu itu langsung doa. Itu Selesai ada Anas. Ya, selesai Anas ya. Maaf, selesai Anas itu langsung doa. Apa memang begitu diajarkan? Ya kalau dalam sholat nggak seperti yang kami anjurkan tadi, balik lagi Al-Fatihah lagi geger wong Pak. Qul minal jinnati wan nas bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbina. Kalau Al-Fatihah lagi. Yang kami maksud tadi di luar sholat. Kalau di dalam sholat cukup sampai An-Nas. Kemudian ada doa ya, doa. Nah ini sebetulnya unik Pak ya, mohon maaf nih dengan segala hormat. Kalau mereka mau konsisten kan Arab Saudi itu sebetulnya lebih condong ke pemahaman yang menamakan dirinya Salafi. Padahal ya kalau mau konsisten sebetulnya itu bid'ah itu Pak. Bid'ah. Gak pernah Nabi Muhammad doa hatam Quran dalam sholat. Tidak pernah sekalipun. Tapi dilakukan. Ya kalau kita nggak menganggap itu bid'ah boleh saja silahkan. Ya walaupun anjuran kita jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena ruku' i'tidal itu kan sami Allahu liman hamidah atau doa tadi ya. Itu kan rukun qasir. Ini rukun yang pendek, jangan panjang-panjang sampai setengah jam. Itu yang sebetulnya jadi kritikan para ulama. Ya sampai setengah jam, sampai sejam kadang Pak mau doa galor. Yang di belakang ini tidak ngerti artinya apa dia. Amin kebailah, amin, amin, amin. Ya. Tetapi ya itu buktinya diamalkan. Dan unik ya, Syekh bin Baz yang merupakan pimpinan mereka, ya salah satu ulama panutan mereka, mengatakan ini sebetulnya nggak ada dalil, tapi beginilah kami diajarkan guru-guru kami, ulama. Nah, sama baik kalau begitu kami juga bisa mengatakan kalimat yang sama tadi. Itu tidak, pada titik ini kami dapatkan tidak kekonsistenan. Seharusnya nggak boleh itu. Kalau mereka mau komitmen, kan apa yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Ya seharusnya bid'ah juga itu. Tapi kan enggak. Rupanya milih-milih juga Pak. Milih-milih juga. Ya sudah. Cuma dia boleh milih, kita tidak boleh milih. Cukup ya, kayak udah 6:30. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun ya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.